Baik, kita mulai untuk pertemuan hari ini, ya. Jadi kita akan membahas tentang modularisasi, ya. Jadi tujuan dari perkuliahan ini yaitu mendeskripsikan keuntungan modularisasi, ya. Kemudian kita nanti bisa memodularisasi sebuah program, ya. Kemudian bagaimana sebuah modul memanggil modul yang lain, dan yang terakhir adalah bagaimana menggunakan variabel dan parameter dalam modul. Jadi untuk modularisasi ini bisa kita lihat ya seperti di dalam motor, ya. Jadi di sini tidak semua bagian motor itu diproduksi oleh pabrikan motor tersebut, ya. Misalnya roda, ya. Roda biasanya dibuat oleh produsen roda, ya. Dan roda ini juga bisa digunakan di motor yang lain, ya. Ini bisa disebut sebagai modul, ya. Jadi modul itu suatu unit yang memiliki fungsi khusus dan dapat digunakan kembali di tempat yang lain, ya. Baik itu modul dalam bentuk perangkat keras seperti ini ataupun perangkat lunak, ya. Jadi ada beberapa bagian tadi selain selain ban, misalnya mesin, ya. Mesin ini juga bisa digunakan oleh tipe motor yang berbeda, ya. Jadi kita bisa membuat hal yang sama di program, ya. Di dalam bahasa pemrograman di sana ada penyebutan yang berbeda, ya. Dulu ada pemrograman bahasa COBOL, RPG dan BASIC, ya. Ini dulu cukup populer, Pascal juga. Untuk COBOL, RPG dan BASIC di sana disebut sebagai subroutine, ya. Kemudian di bahasa pemrograman Pascal dan BASIC itu lebih sering disebut prosedur, ya. Yang paling umum modul di dalam program itu disebut sebagai fungsi atau function, ya. Kemudian dengan berkembangnya bahasa pemrograman, maka di sana ada pemrograman berorientasi objek, ya. Modul di sana dianggap dipanggil sebagai metode, ya. Jadi penyebutan modul bisa saja berbeda, ya. Ada subroutine, ada prosedur, ada function, ada metode, ya. Kalau generasi 80-an biasa menyebut subroutine atau prosedur, ya. Kalau generasi 90-an sampai 2000-an lebih banyak memanggil function. Nah, kalau yang sekarang itu lebih banyak dipanggil sebagai metode. Karena sebagian besar bahasa pemrograman yang digunakan saat ini hampir semuanya berorientasi objek, ya. Nah, keuntungan modularisasi di sana yang pertama adalah modularisasi menyediakan abstraksi, ya. Jadi abstraksi itu adalah sebuah bentuk abstrak, ya. Misalnya manusia itu dicirikan misalnya punya kaki dua, punya tangan dua, punya mata, punya rambut, punya kepala. Nah, itu bentuk abstraksi. Atau kalau saya bilang mobil, pasti di kepala Anda sudah terbayang mobil itu seperti apa, ya. Itu adalah juga sebagai bentuk abstraksi. Kemudian modularisasi memungkinkan beberapa programmer fokus pada satu masalah.
Jadi sebenarnya modularisasi ini tidak hanya terbatas pada function atau metode, ya, bisa juga modularisasi kita anggap sebagai sebuah bentuk kelas, ya, atau lebih besar lagi library atau pustaka. Dengan modularisasi itu memungkinkan programmer fokus pada satu masalah. Misalnya programmer A fokus pada masalah mencetak, ya. Jadi dia nggak memikirkan yang lain, hanya fokusnya mencetak, ya. Ada yang fokus hanya membuat program untuk inputan atau yang lain. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu memungkinkan programmer untuk menggunakan kembali modul yang telah dibuat. Jadi sebuah function atau metode itu bisa digunakan kembali di tempat yang lain tanpa menulis ulang. Ya. Kemudian modularisasi mempermudah mengidentifikasi struktur. Ya. Kenapa di sini mempermudah mengidentifikasi struktur? Karena biasanya ketika menulis program, ya, kalau secara keseluruhan program itu bisa terdiri dari ratusan baris. Nah, itu bisa disederhanakan dengan cara modularisasi. Jadi yang pertama tadi saya jelaskan, modularisasi menyediakan abstraksi, ya. Jadi di sini abstraksi itu merupakan sebuah proses memperhatikan sifat-sifat penting dengan menghiraukan detil-detil yang kurang penting. Ya. Tadi sudah saya contohkan, misalnya manusia, di sana ada ciri-cirinya, punya kaki dua, punya tangan dua, mata dua, ya, dan memiliki bentuk tertentu, ya. Dengan abstraksi ini, maka pekerjaan yang kompleks dapat tampak lebih sederhana. Ya. Nah, abstraksi ini nanti banyak dipelajari saat Anda menempuh kuliah mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ya. Jadi misalnya di sini ada sebuah contoh abstraksi, ya. Ini adalah daftar kegiatan yang akan dikerjakan pada hari Minggu, ya. Ada mencuci pakaian, olahraga basket, mengerjakan tugas kuliah. Ini contoh yang sudah menggunakan abstraksi. Ya, kalau tanpa abstraksi, ya, mungkin kita akan menulis pertama memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci, memasukkan deterjen ke dalam mesin cuci, membuka keran, dan seterusnya. Ya, karena sebagian orang itu sudah paham, maka kalian cukup bilang mencuci pakaian. Ya, entah itu menggunakan mesin cuci atau cuci manual. Olahraga basket ya pasti semuanya juga sudah terbayang. Ya, jadi dengan abstraksi ini maka sesuatu yang kompleks ini tampak lebih sederhana. Kemudian ya tadi dengan modularisasi programmer bekerja menyelesaikan sebuah masalah. Jadi lebih fokus. Ya. Jadi jarang sekali sebuah program itu ditulis oleh seorang programmer. Ya, misalnya saya membuat aplikasi Android. Ya, kalau saya menulis sendiri dari nol ya mungkin 2 tahun nggak selesai. Ya, karena oleh Google sudah disediakan pustaka atau library, maka saya untuk membuat aplikasi Android bisa jauh lebih cepat. Mungkin 1-2 bulan sudah selesai. Ya, jadi perbandingannya sangat jauh ketika program itu ditulis dari awal, ya, dengan program yang sudah menggunakan framework atau pustaka. Ya. Jadi sebagai contoh aja misalnya gerakan mouse, ya, gerakan mouse ini untuk menulis programnya mungkin sudah ribuan.
Tapi dengan pustaka kita cukup memanggil, ya, memanggil koordinat MOS-nya ada di mana. Ya, paling cuma butuh 1-2 baris. Ya, tapi kalau menulis dari awal ya ribuan baris. Kemudian pengembang perangkat lunak biasanya membagi pekerjaan besar menjadi beberapa modul, ya, dan setiap modul akan dikerjakan oleh seorang programmer atau tim programmer, ya. Jadi misalnya ada modul untuk sistem informasi akademik. Jadi ada programmer A yang bagian mengerjakan pendaftaran, ada programmer B yang mengerjakan penjadwalan, programmer C menjadwalkan pengelolaan kelas dan lain-lain. Jadi jarang sekali program yang sedang atau besar itu ditulis oleh satu programmer, ya. Nah, dengan modularisasi ini maka di sana banyak keuntungan yang bisa didapat. Kemudian penggunaan kembali, ya, tadi sudah banyak saya contohkan. Jadi kalau di perangkat lunak modul yang bisa digunakan kembali itu dalam bentuk function, dalam bentuk kelas, ya, dalam bentuk library atau pustaka, atau dalam bentuk framework, ya. Jadi yang saya sebutkan tadi mulai dari yang paling kecil, ya, dari yang paling kecil function, kemudian kelas, lebih besar lagi pustaka, lebih besar lagi adalah framework, ya. Jadi nanti di akhir perkuliahan yang mungkin di semester 5 atau 4, nah nanti kalian sudah belajar menggunakan framework, ya. Kalau sekarang belajar menggunakan function, semester depan belajar menggunakan kelas, ya. Berikutnya lagi menggunakan library atau pustaka. Kemudian modularisasi ini memudahkan mengidentifikasi struktur, ya. Jadi semakin besar program itu akan semakin sulit untuk diidentifikasi, ya. Jadi saya sendiri yang mungkin sudah berpengalaman tahunan, ya, belasan tahun, ketika membuat program, misalnya saya membuat program 2 tahun yang lalu, ketika saya baca lagi sekarang biasanya agak bingung, walaupun sudah terstruktur dengan baik. Jadi harus membaca secara garis besar dulu, dibaca lagi, baru paham isinya, ya. Ini adalah contoh struktur yang tanpa modul dan dengan modul. Ini dengan, ya, bukan tegan, ya. Kalau tegan nanti. Nah, jadi di sini ada modul namanya modul lembur. Kelihatan? Kecil, ya? Dari belakang nggak kelihatan? Dari tadi ya diam aja, ya. Kenapa? Ini zoom-nya. Zoom-nya kok -5, ya? Bentar. Kamu.
Ya, kita lanjut lagi. Jadi di sini ada modul lembur, ya. Jadi modul lembur ini adalah bagian dari sini, ya. Mulai dari pemeriksaan apakah pegawai tetap, ya. Kalau iya, gaji lembur sama dengan 0. Kalau tidak, mendapatkan gaji lembur sampai penghitungan gaji. Jadi satu blok ini bisa diwakili dengan satu simbol modul, yaitu lembur. Ya, jadi dengan seperti ini maka strukturnya lebih mudah diidentifikasi. Ya, nah nanti modul lembur dibuat seperti ini. Ya, jadi kalau biasanya itu start, ya, maka di sini ditulis function lembur. Ya, kemudian di bawah biasanya stop diganti return. Ya, return itu adalah nilai yang dikembalikan. Ya, jadi kalau fungsinya seperti ini, nanti nilai yang dikembalikan adalah gaji. Ya. Kemudian untuk penamaan modul, ya, di setiap bahasa pemrograman bisa memiliki sintak yang berbeda, ya. Kan tetapi secara umum sintaknya menggunakan kata kunci function, ya. Kemudian untuk nama modul sebaiknya mencerminkan fungsi dari modul tersebut. Ya, biasanya modul itu berupa kata kerja, ya, karena modul itu kan melakukan sesuatu, ya. Kemudian untuk membedakan dengan variabel, penulisan modul diikuti dengan kurung buka dan tutup. Ya. Kemudian dalam sebuah modul biasanya mengandung parameter. Ya, parameter itu adalah variabel yang digunakan sebagai data masukan. Misalnya di sini ada modul mendapatkan masukan, ya. Modul mendapatkan masukan caranya seperti ini, ya. Jadi mulai dari tampilkan, masukkan bilangan pertama, baca bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan pertama, baca bilangan kedua, dan return. Ya. Kemudian hitung penjumlahan. Hitung penjumlahan modulnya seperti ini. Kemudian cetak hasil modulnya seperti ini, ya. Jadi tolong perhatikan yang untuk function hitung penjumlahan, di sana ada bil 1 dan bil 2. Nah, ini disebut sebagai parameter. Nah, bil 1 dan bil 2 ini digunakan sebagai inputan untuk menghitung jumlah. Ya. Nah, untuk penamaan parameter dengan variabel yang ada di dalam sebuah function boleh berbeda ataupun sama, ya. Jadi tergantung cara kita menanganinya nanti, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi parameter ini digunakan sebagai inputan. Oh ya, absensinya 3 kali ya. Karena semenjak UTS kita sudah 3 kali ini masuk, ya. Kemudian ini adalah penerapan di bahasa pemrograman Java, ya. Jadi dalam bahasa pemrograman Java modul tadi disebut sebagai method, ya, karena di Java itu menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, ya. Jadi dalam Java, ya,
sebuah metode itu selalu terletak dalam sebuah kelas. Ya. Nah, untuk semester ini semua metode itu ditempatkan di kelas yang sama. Ya. Jadi di bahasa pemrograman Java itu kita bisa membuat beberapa kelas. Tapi untuk semester ini kita batasi, kita hanya menggunakan satu kelas. Ya, karena nanti untuk pengelolaan kelas dipelajari di bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi sintaks dasar metode, ya. Di sana kita tentukan nama metodenya, kemudian ada satu set peubah, di sana ada public, static, private, protected. Ya, untuk semester ini kita gunakan public saja, ya, karena ini nanti tipe-tipe yang lain ini akan dijelaskan di pemrograman berorientasi objek, ya. Kemudian menentukan jenis nilai return. Ya, jenis nilai return ini tipe data yang akan dikembalikan. Ya, kemudian menentukan parameter jika dibutuhkan. Bisa juga menambahkan pengecualian atau exception. Ini nanti kita pelajari minggu depan. Ya, untuk exception. Kemudian jadi badan dari metode yang berisi pernyataan untuk melakukan operasi. Nah, ini contoh yang sederhana. Jadi di sini ada properti dari metodenya, ya. Untuk semester ini kita gunakan public, ya. Kemudian static, ya. Kemudian di sini diikuti tipe data return-nya. Berarti nanti nilai yang dikembalikan ini berupa integer. Jadi di sini kan ada return A plus B. Maka yang dikembalikan nanti nilainya adalah integer. Kalau di sini kita tentukan string, maka yang dikembalikan adalah string. Kemudian untuk mendefinisikan parameter, di sini kita juga perlu menentukan tipe datanya. Apakah itu integer, float, boolean, atau string, ya, atau jenis tipe data yang lain, ya. Jadi di sini integer A ini nanti akan digunakan di sini nilainya, integer B nilainya akan digunakan di sini. Kemudian kombinasi nama metode dan parameternya disebut sebagai signature. Ya, jadi nama, sum, dan parameternya ini disebut sebagai signature. Nah, signature ini tidak perlu menyebutkan nama dari ini parameternya. Jadi cukup sum integer, ya. AB-nya hilang. Atau misalnya ada sum double, min long, ya, atau count value. Jadi untuk penamaan metode di sini ada beberapa standar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, metode itu peka terhadap huruf besar kecil, ya. Jadi huruf kapital dan non kapital itu dianggap berbeda, ya. Kemudian nama atau identifier dapat menyertakan huruf Unicode, digit, dan 2 karakter khusus, ya. Jadi karakter khusus ini adalah $ sama underscore. Kemudian identifier tidak dapat diawali dengan angka. Jadi hanya bisa diawali dengan simbol ini atau menggunakan alfabet. Ya. Kemudian identifier tidak boleh menggunakan kata kunci. Ya, kata kunci itu contohnya di sini public, static ini adalah kata kunci. Return ini kata kunci. Jadi kita tidak bisa misalnya membuat
sebuah metode public static integer return gitu, tidak bisa, ya. Jadi nama metode di sana berupa kata kerja, ya, dan ditulis dalam huruf kecil. Kalau ada multi kata, bisa diikuti, bisa dimulai dengan huruf kecil, kemudian bisa diikuti huruf besar atau dipisahkan dengan underscore, ya. Jadi tadi misalnya ada contoh, nah ini metode mendapatkan masukan, ya. Karena ini kata yang berbeda, maka di sini digunakan huruf kapital. Ini contoh penamaan metode, ya, ada sum, kemudian set value, ini dipisahkan menggunakan kapital, ya, calculate number, ya, dan seterusnya, ya. Jadi di sini tidak boleh menggunakan, di awal itu tidak boleh menggunakan kapital. Karena untuk penggunaan awal kapital itu digunakan untuk penamaan kelas. Kemudian ini adalah jenis nilai parameter pengembalian atau return. Ya. Jadi metode itu bisa mengembalikan sebuah nilai atau tidak sama sekali, ya. Jadi yang dikembalikan itu hanya nilai tunggal. Tidak bisa kita mengembalikan misalnya ada nilai A dan B. Itu tidak bisa, hanya satu nilai. Kemudian untuk mendeklarasikan metode yang tidak menghasilkan apa-apa, kita harus menuliskan kata kunci void. Ya, misalnya di sini ada public static void, ya, print sum. Nah, di sini tidak ada return, ya, tidak ada return value, tapi langsung dicetak. Maka di sana kita harus menambahkan void. Kemudian kalau tidak kalau tidak ada return-nya itu menggunakan void, ya. Akan tetapi kalau ada return value maka di sini tidak perlu menggunakan void, ya. Kemudian di sini dicontohkan ada yang menggunakan parameter long A double B, ya, dan yang bawah ini tidak menggunakan parameter. Kemudian badan metode, ya, badan metode di sana bisa diisi statement apapun, ya. Bisa juga diisi struktur program, ya, misalnya diisi struktur kondisional, diisi looping atau kombinasinya atau while atau operasi apapun bisa dilakukan di badan metode. Ya. Kemudian ini adalah contoh program tanpa return value. Jadi di sini return nothing, ya, atau cetak numbers. Jadi di sini ada syarat jika A kurang dari sama dengan 0 atau B kurang dari sama dengan 0 maka return. Jika tidak, cetak bilangan A plus B, ya. Ini adalah contoh metode dan pemanggilannya. Jadi di sini ada contoh metode public static double, ya, bagi. Double ini adalah tipe data dari return value-nya, ya. Bagi ini adalah nama metodenya, ya. Kemudian di sana ada parameter double bill 1, double bill 2. Kemudian disimpan di variabel hasil dengan tipe data double. Di sini bill 1 dibagi bill
2, kemudian return hasil. Ya. Berikutnya, nah, metode bagi ini saya panggil dalam metode min, ya. Jadi di sini total sama dengan bagi 1,4. Artinya 1 ini nanti akan diteruskan ke bil 1, ya. Yang 4 diteruskan ke bil 2. Kemudian dihitung di sini. Ya. Sehingga total ini memiliki nilai sesuai dengan yang di return. Di sini yang di return adalah hasil, yaitu bil 1 per bil 2. Ya. Maka nanti nilainya disimpan di total, kemudian di sistem out print line total. Sampai sini ada pertanyaan? Ini contoh cara membuat metode, ya. Ini adalah contoh memanggilnya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau contoh pemanggilan yang tanpa return, contoh pemanggilan tanpa return. Ya, misalnya di sini saya ganti ya. Misalnya system.out print line hasil. Di sini ya. Di sini saya tulis return-nya ini saya hapus, saya ganti system.out.println hasil. Kemudian langsung saya panggil di sini. Bagi buka kurung 1,4 tutup kurung. Maka otomatis akan mencetak. Paham? Ya. Jadi sebuah metode itu bisa ada return-nya, ya. Bisa juga tanpa return. Jadi kalau tadi return-nya saya hapus, saya ganti sistem out print line hasil, maka di sini harus ditambahkan apa tadi? Void. Ya. Jadi return itu adalah nilai yang dikembalikan. Ya, paham? Ada yang lain mau ditanyakan? Mbak, bertanya. Ya, silakan. Untuk hasil itu bisa tercantum di total itu untuk prinsipnya bagaimana, Pak? Dari return hasil tadi ditampilkan di total itu prinsipnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Diulang. Untuk return hasil itu di sini itu bisa dikeluarkan di dalam total itu bagaimana prinsipnya, Pak? Kinerjanya maksudnya. Ya. Jadi saya ulang. Jadi istilahnya itu adalah passing, ya, passing value. Jadi misalnya di sini kita memanggil metode bagi, ya, metode bagi kan ini. Kemudian di sini ada argumennya, ya, 1,4. Nilai 1 ini akan diteruskan ke bil 1. Kemudian nilai 4 ini diteruskan ke bil 2. Setelah itu di sini ada variabel hasil. Variabel hasil ini akan menghitung bil 1 dan bil 2. Di mana nilai bil 1 tadi adalah 1, nilai bil 2 nilainya adalah 4. Ya. Jadi di sini hasilnya 0,25. 0,25 itu akan di return. Di return itu nilainya dikembalikan. Berarti nilai ini akan dikembalikan ke bagi sini. Jadi nilai 0,25 itu akan menggantikan yang ini. Sehingga sekarang nilai total sama dengan 0,25. Ya. Jadi return ini mengembalikan ke sini. Ini kan memanggil bagi dengan parameter 1,4. Setelah itu dihitung hasilnya dikembalikan ke sini. Paham kira-kira? Ya, Pak, paham. Ada yang lain?
Silakan kalau mau tanya, baik yang di kelas ataupun yang online. Tidak ada? Ya, sebentar. Yang ini dulu ya. Yang untuk materi ini dulu, sudah semua? Ya, kalau sudah saya stop. Kemudian untuk praktikumnya, ya, nanti silakan dikerjakan sesuai petunjuk di modul, ya. Jadi untuk sesi Zoom saya cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk yang lain saya ingatkan untuk remedi akan saya laksanakan hari Jumat. Kemudian silakan dipelajari dan disimak modul yang sudah saya buatkan. Ya, jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di kelas. Ya, saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.